Astagfirullahaladzim, ya Allah, tubuhnya keluar ular. Santet dukun. Sahabat, saya mau langsung saja menggerebek dukun yang menyantet. Sahabat tadi sudah lihat ya, korbannya sakit parah, perutnya membesar. Dan saya mau langsung saja datangi rumah dukunnya. Ayo kameramen, kita selamatkan ini korban. Jangan sampai kampung ini diteror sama si dukun ini. Ayo. Kita buru-buru ini, sahabat. Nah, sahabat, saya sekarang akan melanjutkan perjalanan untuk mendatangi dukun yang menyantet seorang wanita yang sudah saya datangi tadi. Dan mungkin sahabat tadi sudah lihat ya, korbannya sakit parah, perutnya membesar ya, bahkan sampai mengeluarkan ular. Dan sekelilingnya pun itu banyak ular sebenarnya, sahabat. Nah, itulah korban santet yang sebenarnya ya. Perutnya membesar, terus ditambah lagi ya, kalau sahabat tadi lihat jelas itu ya seperti itulah ya, perutnya membesar, ditambah lagi kampung itu sudah diteror yang namanya ular. Nah, ini saya sengaja, sahabat, mau mendatangi si dukunnya. Segera saya datangi agar dia tidak semakin banyak korban-korban lagi. Nah, ini sekarang saya lagi dalam perjalanan menuju rumah dukunnya ini, sahabat. Nanti kalau sudah sampai mau langsung saya gerebek saja ini. Untuk kameramen siap ya nanti ya. Yeah. Intinya apapun yang terjadi, yang penting waspada aja. Yeah. Nah, kalau sahabat lihat tadi, korbannya itu sakit parah ya, perutnya membesar, seorang wanita. Tapi di kampung itu, sahabat, bukan itu saja, sahabat, ada beberapa rumah yang sudah diteror oleh si dukun ini. Jadi di kampung ini tuh dikirimkan ular siluman ya, ular siluman gitu ya. Dan ular siluman itulah yang membunuh warga-warga itu perlahan-lahan dengan bisanya. Nah, saya juga tidak tahu tujuan dukun itu untuk apa. Pada intinya saya akan datangi. Untuk kameramen nanti kalau pas kita sudah sampai langsung disorot aja ya. Iya. Kita langsung masuk ke dalam rumahnya atau ya, gerbangnya. Tuh di sana ada perempatan ini. Saya belok kiri, sahabat. Mungkin gini, sahabat ya. Tadi itu kan saya deteksi secara mata batin, ularnya itu sebenarnya banyak sekali, sahabat ya, di kampung itu. Cuman ada yang zohir, ada juga yang tidak zohir. Artinya begini, ada yang tertangkap kamera, ada juga yang tidak tertangkap kamera. Tapi secara mata batin, sahabat, rumah dukun itu sudah saya telusuri ya, sudah saya telusuri ya, memang tidak jauh, masih berada di kampung ini juga, sahabat. Tuh. Jalannya agak jelek kayak gini, sahabat ya. Ini sebenarnya jalan aspal, cuman bolong-bolong ini. Ini kayaknya proyeknya kurang bagus ini, sahabat. Proyek jalannya ini. Mudah-mudahan pemerintah ini bisa lah ya memperbaiki jalan-jalan yang rusak. Insyaallah, sahabat, ini mungkin nggak jauh lagi nih, ada sekitar 1 kilo atau 2 kilometer lagi lokasi rumah dukunnya. Dia ada di jalan sana dan nanti agak masuk ke gang. Nah, beginilah rumah-rumah warga, sahabat ya. Nanti belum kelihatan sekarang.
Ini saya bisa merasakan energinya. Nanti kalau semakin dekat, semakin terasa energinya. Nah, depan sana banyak rumah-rumah ya. Kita lewat sini, kameramen, belok kanan. Iya. Ini banyak anak kecil juga ini. Ngeri juga ini, jadi mangsa ular nanti kalau dukunnya tidak dibasmi. Ramadan sorot ke sana. Siapa ini? Baju hijau ini. Nunggu. Sampai di depan ini ramai orang ini ya. Ini dukun ini energinya lumayan besar ini sahabat. Nah, kita sudah dekat ini dengan rumah dukunnya. Tidak jauh lagi, ada di depan sana. Oh, ini lewat kebun-kebun ini sahabat. Kebun singkong. Oh, jalannya makin jelek ini. Nah, ini sahabat, jalannya agak jelek, sepi lagi ini. Tapi rumah dukunnya di depan sana. Nah, begini sahabat, perjalanan mendatangi dukun di siang hari ya. Masuk-masuk pelosok desa ini. Nah, memang kampungnya ini berada di kaki gunung. Nah, ini banyak hutan-hutan juga ini. Nah, sepi nih. Gimana sahabat perjalanan ya? Nah, ini yang kita waspadai bukan dukun aja ini, preman-preman begal juga ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, sahabat fokus lihat jalan ya. Nanti kalau tiba-tiba ada dukun, nah, lihat rumah depan ini. Ya, kameramen.
sudah ada rumahnya, sahabat. Saya parkir mobil di sini aja. Kita parkir di sini aja, kameramen. Iya. Oke, sahabat, saya parkir di sini saja. Kameramen, kita turun ya. Iya. Yuk, kita turun ke arah sana. Rumahnya di sebelah situ. Oke, kameramen. Rumahnya ada di sebelah kiri sini. Nah, ini kan ada jalan belok, sahabat ya. Sahabat bisa lihat ya. Nah, rumahnya belok masuk ke sana, sahabat. Rumah dukunnya. Ayo, kameramen. Itu rumahnya, depan sana. Ayo. Jadi ternyata Anda berdua lah pelakunya. Hah? Anda yang mengirimkan santet, mengirimkan ular di rumah-rumah penduduk warga sini. Benar. Hah? Benar, kami lah. Kenapa Anda berdua mengirimkan ular? Karena kami disuruh. Siapa yang nyuruh Anda? Ada yang nyuruh kami. Anda dibayar sama orang Ya. untuk mengirimkan ular. Itu kami melakukan itu. Kurang ajar Anda ini. Di kampung ini sering terjadi, tengah malam di kamar, di dalam rumah banyak ular yang masuk, dan itu pun ular-ular Ya itulah. berbisa. Kami. Apa itu ular jadi-jadian yang Anda kirimkan? Itu ular siluman. Kalau Anda mau tahu. Ular siluman. Ya. Kenapa Anda mengirimkan ular siluman? Hah? Tidak perlu tahu. Dibayar berapa Anda? Siapa yang bayar Anda? Ada orang. 15 rupiah. Kurang ajar Anda itu. Hah? Anda untuk menghancurkan kampung ini, Anda mengirimkan ular-ular siluman ke kampung ini. Kurang ajar Anda. Anda kalau tidak berhenti hari ini akan saya habisi Anda berdua. Tidak bisa. Kurang ajar Anda. Tidak usah khawatir. Mau main-main dengan kami. Dukung sakti mandar-mandar. Allah. Sudahlah, bertobat saja Anda berdua itu. Kami tidak akan mengikuti kata-kata yang mau bertobat itu. Ya.
Kami akan tetap lanjut apapun itu rintangannya. Kami tidak pantang mundur. Hati-hati kameramen, waspada. Untuk mendapatkan uang. Masakan ini. Seberapa tinggi ilmu Anda? Hadirkan ular di sini kalau memang Anda mampu. Baik. Saya bakar semua ular-ular siluman itu. Itu harus menantang Anda. Kurang ajar. Coba hadirkan semua ular-ular siluman. Di sini penuhi ular siluman. Silakan. Saya akan bakar semuanya. Hadir sosok baik ilmu. Lihat. Kalau Anda punya mata batin, lihat sekeliling ini. Ular-ular ini akan melingkar dan menyerang tubuh Anda. Lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya bakar semua ular-ular siluman yang ada di sini. Tidak mungkin bisa. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dzil sultanil azim wal sultanil qadim wal sultanil karim wal ilal tawakkal ala Iya. Betul. Wah. Masih Anda berdua mengirimkan ular-ular, hah? Masih berani Anda? Kami tidak ada yang kami takuti ya. Orang ya.
kita main-main lagi. Hah? Kung mataji ang samini ing kapyo lihat tubuh Anda. Akan merasakan sakit semua. Lebih baik Anda tidak usah ikut campur dengan urusan kami di sini. Sekarang saya bakar, Anda berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Akbar. Ya, sahabat, kedua dukun ini sudah saya bakar ilmunya. Biarkan dia kepanasan sampai seberapa kuat dia menahan panasnya. Ini belum seberapa, sahabat, saya memberikan rasa panasnya ini. Saya hanya membakar khodam-khodam yang ada dalam tubuhnya, berikut juga ilmu-ilmu hitamnya. Anda tidak mau tobat juga terserah Anda. Intinya saya sudah membakar ilmu hitam dalam tubuh Anda, termasuk ular-ular yang menjadi khodam pengikut Anda, siluman-siluman yang sudah menjadi pengikut Anda yang Anda sering kirimkan ke warga-warga sini. Nanti saya akan musnahkan semua ular-ular goib ini. Mungkin sahabat, ini ular-ular goib ini hanya bisa lihat dengan mata batin. Ini mungkin saya tidak tahu juga tertangkap kamera atau tidak. Perbuatan Anda. Nah, sahabat, lihat ya, mereka sudah kepanasan seperti ini. Sengaja mereka saya bakar. Jadi sahabat, saya tunggu mereka sampai mereka benar-benar mau berhenti dan bertobat. Kalau mereka tidak mau berhenti dan tobat juga, saya akan tinggalkan mereka, biarkan. Nanti kalau semua ilmu dan khodam-khodamnya sudah hangus terbakar, maka rasa panas itu akan hilang dengan sendirinya. Tetapi sahabat, mereka sudah tidak bisa lagi belajar ilmu hitam. Kenapa? Karena setiap kali dia belajar ilmu hitam, maka dia akan merasakan kepanasan. Ya, itu sudah saya kunci. Artinya
mereka ini agar bertobat ya, agar tidak menjadi orang-orang yang istilahnya merugikan masyarakat lah. Dan juga para sahabat semua, ada hal penting untuk para sahabat-sahabat ya. Di TikTok, di Facebook banyak akun Facebook palsu, banyak TikTok yang palsu ya. Dia mengatasnamakan saya Ustaz Nasihin, dan dia menawarkan uang barokah, uang goib atau penarikan dana goib. Itu semua adalah penipuan ya. Dan juga bagi para sahabat-sahabat ya, di padepokan saya menyediakan madu ruqyah yang manfaatnya untuk pengobatan medis maupun non medis ya, terhindar dari sihir, santet maupun bisa untuk pengobatan medis maupun non medis ya, insya Allah dengan media madu ruqyah. Dan juga sahabat ya, madu ruqyah ini manfaatnya banyak sekali, bukan untuk orang sakit saja, justru orang yang sehat juga sangat bagus untuk mengkonsumsi agar terhindar dari pengaruh sihir atau guna-guna, dan juga yang intinya hal-hal negatif insya Allah tidak akan sampai ke tubuh kita. Nah, dan juga saya menjual aksesoris seperti sorban, tasbih, gelang ya. Adapun minyak kasturi ada juga. Nah, kalau mau jalur khusus insya Allah nanti bisa datang ke padepokan saya ya, bisa konsultasi dahulu ya insya Allah. Tapi nanti untuk sahabat kalau mau pesan bisa langsung ke nomor admin yang sudah tercantum di YouTube saya ya. Sudah tercantum di YouTube saya. Selain yang ada di YouTube dipastikan itu penipuan sahabat ya. Yang resmi hanya di YouTube. Jangan ngambil dari TikTok, jangan ngambil dari Facebook. Anda berdua mau sampai kapan seperti ini? Sampai kami mati. Tidak apa-apa sampai kami mati. Ya sudah, sabar dengar sendiri ya. Dia tidak mau tobat, tidak mau berhenti. Kita tinggalkan saja kameramen ya. Kita tinggalkan saja. Ayo. Biarkan saja. Allahumma sholli ala Muhammad. Mereka masih kepanasan itu.